Pengabdian seorang guru yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan yang tidak memandang imbalan sebagai tujuan utamanya dapat dilihat dari kisah Ibu Sri Handayani, seorang guru SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobongat. Nama saya Sri Handayani. Usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Temple, Desa Jambon. Di rumah saya itu setiap pagi jam 3 saya sudah bangun, potong-potong. Penghasilan saya sehari-hari untuk menguliahkan anak saya, untuk kehidupan saya dari menjahit itu. Banyak sekali nilai-nilai dasar PNS berakhlak yang sudah diterapkan pada dirinya. Beliau mengajar berangkat jam 6.45 sampai 7.15, pulang 12.15 menunjukkan akuntabel. Dalam perjalanan ke sekolah, melewati jalan setapak, berkelok-kelok dan berlubang. Hal itu menunjukkan berorientasi pelayanan. Kemudian pengalamannya sering jatuh dari kendaraan karena melewati jalan rusak saat melaksanakan tugas survei lapangan. Hal itu menunjukkan nilai loyal. Ibu Sri Handayani, pahlawan tanpa tanda jasa. Begitulah sebutan yang pantas untuknya. Beliau tulus dan ikhlas mengajar di SD pojok kecil, walaupun ada tawaran di SD yang lebih baik. Padahal gaji yang diterima tidak sebanding dengan pengabdiannya. Yang diharapkan hanya anak didiknya dapat mencapai pendidikan tertinggi. Itulah nilai loyal dan berorientasi pelayanan. Beliau juga aktif dalam melanjutkan pendidikan dan mengajak masyarakat bersama untuk mendukung pengajaran terhadap anak-anak di sana. Itulah nilai kompeten dan kolaboratif. Terus saya ikut survei lapangan, Mas. Sampai saya itu pernah pada saat saya naik Sigit jualannya, Mas, minta ampun. Motor saya remnya tugel, itu pernah. Saya jatuh berkali-kali, Mas. Pernah saya tuh jatuh, Mas. Karena hujan, Mas, ya. Saat hujan itu di jembatan mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ. Saya ya diam terus, tolong seperti itu. Tolong. Sebelum ada orang mendekat tidak ada yang menolong, saya masih tolong karena saya tidak sahabat berdiri, Mas, karena saking licinnya. Setelah tahun 2006 itu lulus D2 UT, saya harus mencari sekolahan yang tidak ada gurunya. Kemudian saya ikut kepala sekolah pada saat itu Pak Sugiharto. Saya ikut, pokoknya saya ingin di sekolah SD pojok kecil, Pak, di SD Wates. Saya seperti itu. Terus sampai sini saya itu anak-anak itu sudah di depan menyambut guru-gurunya pada datang itu. Kemudian saya ada yang negur seperti ini, Bu Guru besok datang ke sini lagi ya. Seperti itu akhirnya saya itu berjanji, Mas, saya harus di sini. Walaupun saya ditawari di sekolah yang bagus-bagus, saya tidak mau. Saya sudah berjanji ingin mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Hanya seperti itu tujuan saya. Menurut saya, Mas, dimanapun prinsip saya itu emas dimanapun emas. Walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang, tapi selama Bapak Ibu bu gurunya itu mengajar dengan tulus, ikhlas, betul-betul, anak itu pasti bisa mengikuti pendidikan yang ada. Karena anak-anak sini suruh sekolah jauh itu tidak mungkin. Mending gak sekolah. Prinsipnya seperti itu. Itu juga kerjasama dan kerja bakti warga sini. Pokoknya di sini itu gampang. Asalkan kita betul-betul mengajak bersama, masyarakat sini sangat mendukung. Pengennya ya diajar seperti SD kota, kayaknya gitu seperti itu. Kalau saya mengandalkan gaji dari sekolahan, Mas, jelas tidak cukup untuk. Tapi Allah itu mencukupi dengan keikhlasan saya untuk mengajar dini, itu menurut saya. Jika nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini tidak diterapkan oleh seorang guru pada muridnya, maka guru akan terlambat mengajar dan murid terlambat belajar. Guru bisa resign jika tidak loyal dalam mengajar. Murid mendapatkan pendidikan yang tidak layak dan pada akhirnya generasi bangsa akan bodoh dan ketinggalan.
Langkah-langkah yang tepat dan sigap yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi kemungkinan masalah tersebut adalah meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran mengajar melalui penerapan reward dan punishment, meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif dan tunjangan berdasarkan kinerja, menciptakan sistem pendidikan yang berfokus pada pengajaran yang berkualitas dan meminimalkan kegiatan administrasi bagi para guru, dan mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan begitu, guru menjadi lebih disiplin dalam kehadiran mengajar, menjadi sejahtera dan meningkatkan ketertarikan bagi generasi muda terhadap profesi guru. Guru akan lebih fokus dalam mengajar dan mendidik muridnya, dan guru akan lebih kompeten dalam mengajar dan menghasilkan lulusan yang kompeten pula. Sebuah quotes dari Ibu Sri Handayani. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya.